Shalom, selamat pagi. Mari memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, pilih
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Kita sampai pada hari Jumat 20 Juni ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat Matius 25 6 ayat 25 kita baca. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, amin, amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Kita ulangi tadi Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Di sini ada sebuah kisah. Allah mengirimkan ngengat. Putri saya menjerit, ayah cepat ke sini. Saya tahu apa yang mengganggunya, seekor ngengat. Setiap musim semi tiba, rombongan serangga berdebu ini bermigrasi dari dataran Nebraska ke daerah pegunungan Colorado, tempat mereka menikmati musim panas. Setiap tahun kami harus siap menyambut kedatangan mereka, akan tetapi tahun ini keadaannya amat buruk. Bagi manusia, ngengat adalah hama yang tidak diinginkan, yang seringkali terbang ke wilayah kita. Akan tetapi bagi burung ini adalah pesta.
Setelah mencari tahu sedikit, saya menjadi paham bahwa ngengat memberikan nutrisi yang luar biasa bagi burung layang-layang di daerah ini. Meski ngengat mengganggu, ngengat-ngengat itu bagaikan manah bagi burung. Saya tidak tahu apakah di Israel terjadi migrasi ngengat pada masa Yesus hidup. Namun Kristus menyebutkan tentang pemeliharaan Allah atas burung-burung di sana dengan mengatakan dalam khotbah di bukit, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Jadi sekarang saya memandang ngengat dari sudut pandang yang berbeda. Ngengat bukanlah hama yang kotor, melainkan makhluk bersayap yang mengingatkan kita pada pemeliharaan Allah atas ciptaannya, dan sebagai bukti hidup dari memeliharaannya atas diri saya juga. Jika Allah memelihara burung layang-layang dengan begitu berlimpah, bukankah lebih berlimpah lagi pemeliharaannya atas diri saya dan Anda? Ya, ini sebuah kisah yang luar biasa ya. Ngengat itu memang suatu binatang kecil yang sungguh sangat dahsyat kekuatannya, yang bisa merubuhkan sebuah rumah ya menghabiskan Rayap lah, ini ngengat kok. Ya, rayap itu sejenis ngengat itu makan uang. Ngengat itu ngengat. Ya, ngengat ya, ini saudaranya daripada rayap ya. Ngengat ini ya makan uang ya. Kalau kita punya tumpuan uang yang uang kertas ya, kalau lembab makan ngengat ya. Baju dimakan ngengat. Sering orang desa itu kalau nabung itu uangnya itu ditaruh di dalam bumbung, di dalam bambu ya, di dalam bambu. Nah, setelah banyak dia ambil uang itu, tapi uang itu bisa habis, rusak juga dibangkan ngengat itu. Kalau ada ngengat, wah bisa habis uangnya itu, kerowak-kerowak semua, dan tidak laku ya. Kalau uang itu dia dimakan pada seri nomornya itu ya, tidak laku. Nggak laku jadinya. Kalau masih aman serinya masih bisa ditukar di bank ya. Jadi ngengat ini sungguh binatang kecil yang dahsyat ya. Tapi jangan khawatir karena kita dipelihara Tuhan ya. Juga ngengat ini mengganggu kita, tapi dia ngengat ini juga menjadi ini santapan yang lezat ya. Mereka berpesta pora kalau ada ngengat ini datang. Wah, burung-burung ini berpesta datang seperti waktu bangsa Israel diberikan mana itu ya. Waduh, ini burung-burung pesta pora dia tidak usah mencari susah-susah. Ngengat ini datang sendiri ya. Dia tinggal aja membuka mulutnya aja langsung memakannya. Luar biasa ya. Jadi kita harus memandang dari sudut yang lain ya. Di satu sisi memang ngengat ini sangat mengganggu ya, tapi di sisi lain ngengat ini memberi makan kepada burung-burung itu. Nah, ini mau kita ambil yang mana ya? Tidak bisa membasmi soalnya banyak. Tidak bisa membasmi karena itu datangnya jutaan ngengat ya di langit ya. Jadi kalau pas itu menyerbu rumah kita ya puji Tuhan. Haleluya. Dengan berapa botol bacon engkau akan membasminya. Waduh, berat sekali ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Di satu sisi memang dia membuat keburukan, tapi di satu sisi dia juga memberi makan kepada burung-burung itu. Nah, ini kita harus mengambil sikap positif ya. Di mana ya kita sering menghadapi hal-hal seperti ini ya,
Satu sisi ada kebaikan, satu sisi ada keburukannya. Ya, kita harus mengambil sikap positif apa yang harus kita lakukan. Di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana Anda melihat pemeliharaan Allah atas ciptaannya di tempat Anda tinggal? Bagaimana hal itu menjadi pengingat akan pemeliharaannya atas diri Anda juga? Ya, di Matius 6 tadi ya, di Matius 6 ayat 26 ya, padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya, demikian juga kita ya. Tapi kita ini sebaliknya ya, burung-burung ini tidak bekerja, kita bekerja keras ya, mengumpulkan. Ya bekerja mencari makan. Ya, tapi tidak bekerja secara menciptakan makanan itu, hanya mencari ya. Hanya mencari. Kalau kita ini ya bekerja untuk ya mencari makan juga. Mencari. Dan kita semuanya bekerja untuk makanan. Ini selalu khawatir ya, mengumpulkan banyak makanan, banyak harta untuk kehidupan kita berikutnya ya. Tapi di sini di firman Tuhan dikatakan jangan khawatir, karena burung-burung di udara pun dipelihara Tuhan, kita pasti lebih dipelihara Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi janganlah khawatir ya, atas segala sesuatu hal itu ya. Kita memang harus bekerja ya untuk mencari nafkah ya, tapi di situ ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Amin. Sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu ya, kita pasti diberkati Tuhan luar biasa. Pas perlu, pas ada gitu ya Pak ya. Itu namanya hidup pas-pasan ya, pas perlu, pas ada ya. Ada itu sering kita terjadi dalam kehidupan kita ya. Ya perlu kita nabung ya, kita menabung ya, seperti yang dilakukan oleh almarhum Ibu Titi Puspa ya. Menabung yuk, menabung ya. Itu ayo kita menabung. Ayo kita menabung ya. Itu perlu Bang ya. Kita ajarkan pada anak-anak kita untuk menabung, tidak memfoya-foyakan uang yang ada ya. Mereka bisa menyisihkan uang jajannya untuk menabung untuk keperluan mereka, mau beli apa sesuatu nggak perlu minta orang tuanya, dia bisa buka tabungan itu untuk membelinya ya. Yang penting yaitu di Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak khawatir terhadap apa saja yang akan kami makan, akan kami pakai. Haleluya. Karena Engkau telah menyediakannya bagi kami. Kami ini hamba-hambamu ya Bapa, dan biarlah Engkau yang memprovide hidup kami, Engkau yang menyediakan keperluan hidup kami. Terima kasih jika saat ini hamba-hambamu sedang perlu untuk membayar uang sekolah, uang kuliah, dan sebagainya. Tuhan, Engkau telah menyediakan bagi kami. Begitu juga orang-orang yang mencari pekerjaan, merintis usaha, wirausaha di hari ini. Tuhan membuka jalan untuk mereka mendapatkan modal, mendapatkan orang-orang yang akan bekerja sama dengan baik, dan sebagainya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Terima kasih Bu Reni, Pak Afran, Bu Foni, Pak Paulus, Bu Martin, Pak Martin, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Erwin Isdianto,
Bu Erwin, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Henry, Bu Titik, Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Bu Lasma, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Terima kasih Marta, Martin, Marcel yang sudah bergabung pagi hari ini. God bless you all. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu tomorrow. Haleluya. See you guys. Amen.